tembus 1,27 miliar. Gotoh disikat. Tenang saja. Kapan terbangnya Pak Firman? Ya. Kita akan membahas mengenai dari saham Gotoh ini ya Bapak Ibu semuanya ya, yang ditunggu-tunggu oleh subscriber kami ya, yang mana bahwa saham Gotoh ini tuh turun ke 50 tapi disikat. Apa itu kok disikat Pak Firman? Jadi dibeli senilai 1,27 miliar. Apakah betul? Nah, siapa yang membeli mengenai dari saham Gotoh ini dan kenapa kok sahamnya turun? Ya, kok bisa turun Pak Firman? Ya, seperti itu. Nah, kira-kira kapan saham Gotoh ini itu digarap atau terbangnya itu kapan Pak Firman? Kita akan ungkap ya video kali ini. Dan topik tadi itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah, transaksi saham tembus 1,27 miliar, saham Gotoh turun ke gocap lagi ya. Ini dari bisnis.com pukul jam 5 tadi ya, 16.40, ditulis oleh Anissa Kurniasari Saumi dari bisnis.com. Ya, kita akan bahas ya mengenai dari saham Gotoh ini secara lebih dalam lagi. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Bagi kalian yang ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah, nanti kita akan segera mereviewnya. Ya, jadi seperti itu. Untuk kalian jangan di skip video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Ya, seperti itu. Apakah betul nggak sih Pak Firman bahwa saham Gotoh ini tuh dibeli 1,27 miliar? Betul nggak sih berita itu tadi? Nah, kita bisa cek ya mengenai dari saham Gotoh ini. Ya. Nah, kalau kita lihat ya secara real time bahwa nilai transaksi saham Gotoh itu tadi mencapai 63 miliar saja ya Bapak Ibu ya. Nah, dari artikel ini tuh bahwa saham Gotoh ini tadi ya nilai transaksinya mencapai sebanyak 1,27 miliar saham Gotoh. Nah, kenapa kok saham Gotoh ini turun? Nah, di sini Bapak Ibu ya, karena Pak Patrick itu ternyata kecewa ya bahwa harga saham yang dilakukan mengenai dari saham Gotoh ini tuh justru turun padahal kinerja itu baik ya. Nah, kenapa kok hal itu bisa terjadi ya, bagaimana prakteknya kok bikin Pak Patrick jengkel ya seperti itu. Nah, kalau kalian perlu ketahui ya bahwa saham Gotoh ini tuh memang sengaja diturunkan sama oknum ya Bapak Ibu ya, oknum yang menguasai lembar saham Gotoh ya. Tapi ya dari sisi perusahaannya itu mereka nggak ada campur tangannya, mereka fokus pada kelola keuangannya yang notabene mereka sudah membaik. Dasarnya apa Pak Firman? Ada dasarnya. Ini kita dapatkan ya bahwa saham Gotoh itu sudah mengecil ya. Mengecil dari apanya Pak Firman? Jadi adjusted EBITDA-nya dia cuman kerugiannya 48 miliar. Ya, seperti itu. Nah, di kuartal ke-1 tahun 2024 ya ini 102 miliar. Terus tahun 2023 ini 885 miliar dan tahun 2023 kuartal ke-1 ini minus 898 miliar. Ya, itu artinya apa? Bahwa kinerjanya saham Gotoh itu makin baik. Ya, tapi kok bisa diturunkan? Ya, kita akan ungkap ya untuk kalian kayak ini. Jadi, mekanisme hal tersebut itu memang biasa dilakukan oleh yang namanya market maker atau bandarmologi ya. Kalau kita sebut mengenai hal itu. Jadi ini itu mereka yang menguasai mengenai dari saham Gotoh ini, atau saham Gotoh ini itu di markdown. Loh, kenapa kok bisa di markdown Pak Firman? Apa itu markdown? Nah, itu kalau di alumni kami itu yang masuk di kelas ya mereka tahu ya bahwa ada saham yang sengaja diturunkan tapi mereka itu beli. Loh, dilihat dari mana Pak Firman? Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa lihat ya. Nah, bahwa saham Gotoh ini ya nah, tadi itu yang borong ya ada MG tuh kelihatan ya, tadi 7,5 juta lot di harga 50. MG ini sudah dapat ya sekitar
6.439 yang mereka dapatkan mengenai dari saham GoTo ini. Ini paling nongol ini. Nah, yang dibikin jadi yang dibuat untuk mengguyur mengenai dari saham GoTo ini tuh siapa? Ya, ini ada YB, BK, YUZP. Ya. Ini ya, dia yang guyur. Nah, kalau kalian itu ngikuti channel ini setiap hari ya, atau kenapa kok Pak Firman bahasnya dari saham GoTo, itu bukan inisiatif saya nyangkut dari saham GoTo, itu enggak. Ya, coba tanya tuh sama alumni kami, apakah Pak Firman ini cuman punya saham satu GoTo? Saya enggak. Ya, tapi di sisi lain saya punya banyak saham, ya, banyak emiten. Jadi bukan di saham GoTo saja. Ya, seperti itu. Tapi ya di sini yang harus saya ungkap itu ya dari saham GoTo, karena kalau saya nggak update ini langsung dimaki-maki sama subscriber kami. Pak Firman kemana? Ya, seperti itu. Tenang saja Bapak Ibu. Ya, kita selalu akan mendampingi Bapak Ibu. Nah, ini ya yang dipakai untuk mengenai dari saham GoTo ini ya, yang dihususkan untuk ngeguyur itu adalah YP, BK, YUZP. Ya, ini. Loh, kenapa kok mereka Pak Firman? Apa dasarnya kok mereka bisa buang barang? Ya, karena kalau kita lihat ya bahwa yang punya mengenai dari saham GoTo ini itu adalah JP Morgan. Ya. Nah, riset kami pada tanggal Desember sampai bulan Agustus ya, JP Morgan itu ya memang yang punya lapak ya pada waktu itu. Nah, sekarang lapak yang sudah diposisikan itu adalah JP Morgan ya. Nih, dia senilai 348 miliar saham GoTo. Loh, kok bisa kayak gitu Pak Firman? Bisa. Ya, jadi satu sisi bahwa di pasar modal itu kita tukar-tukaran barang atau crossing harga, ya itu bisa. Misalkan contoh, saya punya akun di BB, saya pengen pindah di BK, bisa. Ya, caranya bagaimana Pak Firman? Di kelas kami saya sebutkan mengenai hal itu. Ya, praktek-praktek manipulasi harga ya itu bisa. Ya, apakah mereka kok nggak kena OJK dan lain sebagainya? Oh, mereka lebih ahli lagi Bapak Ibu. Ya, mereka itu yang melakukan hal ini itu mereka ahli ekonomi dan juga dari akuntansi. Dan jam terbang mereka itu sudah ahli juga. Ya, seperti itu. Ya, kayak gitu. Nah, di sini kalau kita lihat transaksi mengenai dari saham GoTo ini, coba dilihat, cek ya. Di harga 50 yang ngantri pengen beli itu mencapai 7.917 user. User itu apa? Ya, orang. Ya. Berapa yang ngantri Pak Firman? Senilai 41 juta lot. Siap loh. Siap menampung. Kalian mau buang barang silahkan kalau mau buang barang. Ya, tapi yang kepengen jualan ya itu senilai 33 juta lot. Ya. Pertanyaannya, Pak Firman lah itu kok kenapa nggak diangkat sampai ke atas? Oh, ini tuh barang bagus mengenai dari saham GoTo ini. Loh, kenapa kok bagus? Pak Patrick saja yang meyakini bahwa kinerja dari saham GoTo ini baik, mereka kecewa ya karena nggak mencerminkan mengenai dari realitanya. Nah, di sini ya. Nah, ini ya statementnya. Izinkan saya mengatakan bahwa kami di GoTo dan saya pribadi merasa kecewa dengan kinerja harga saham. Ya, ini loh foundernya yang bilang kayak gitu. Kami merasa bahwa hal itu tidak mencerminkan kerja kuat dari bisnis inti. Bisnis inti itu apa? Yang menjalankan perusahaan ini. Dan kami juga yakin bahwa bisnis ini akan terus berkinerja baik, ujar Pak Patrick. Loh, tapi kan rugi. Nah, ini untuk statement yang orang-orang yang awam yang mereka para scalper ya mengenai hal itu, yang mungkin ya mohon maaf yang asetnya kecil, yang mereka keluar masuk ya mengenai dari saham GoTo ini itu ya mereka pasti kecewa. Nah, tapi orang-orang yang punya kepentingan yang di saham GoTo ini ya bagaimana caranya kita tuh harus nyerok mengenai dari saham GoTo ini banyak-banyak mungkin. Loh, kenapa kok bisa demikian? Ya karena di sini Pak Patrick saja merasa kecewa karena harga sahamnya itu di markdown ya, diturunkan. Lah, siapa yang nambung Pak Firman? Nah, ini kita bisa dicek. Ya. Nah, kalau kita lihat ya
Dalam satu hari MG masuk ya. Kalau dalam bulan Agustus siapa yang masuk? MG YU AZ ya. MG YU AZ ya. Ini rata-rata MG ini sudah punya barang di harga 50 ya, mantap toh. Ya. Kita cek lagi selama 3 bulan. Yuk kita cek. Ya, ini KI YU ya. YU ini masuk 159 juta lot. Ya. Terus di posisi kedua selama 3 bulan itu HYP ya, 60 juta lot. Mereka masuk. Yang dibuat untuk memarkdown akun yang dipakai itu apa? ZP, BK, CC, KZ, BB. Ya, itu sudah berganti formasi ya. Sudah berganti formasi. Yang tadinya itu dipegang sama MG, terus diganti ke YU dan juga YP. Ya, seperti itu. Nah, ini yang melakukan itu adalah oknum, bukan dari internalnya Goto. Jadi ya saham Goto ini ya menarik ya kalau kita bicarakan kupas secara lebih dalam lagi. Tapi saya mohon maaf, saya nggak akan ungkap siapa pelakunya di sini. Kita hanya mengedukasi saja, bukan untuk ajakan untuk kalian beli atau jual di saham Goto ini, ya. Ataupun jual atau beli yang saya katakan, ya kalian silakan dipikir sendiri, ya seperti itu. Nah, bagi kalian yang ingin masuk di kelas kami, silakan. Nah, kami kalau membongkar mengenai hal itu ya di kelas saja, ya, yang secara privat. Ya, karena satu sisi kita nggak bermaksud untuk mengganggu yang sedang punya rencana besar di saham Goto ini, ya, seperti itu. Oke, cek apa lagi Pak Firman? Nah, kalau kita lihat ya dari asingnya bagaimana penampakannya? Asingnya kabur dulu, ya, asingnya kabur dulu. Selama 2 hari asing itu masuk. Loh, mana buktinya? Nih tanggal 2 sama 5 itu mereka masuk. Ya, 8. Nah, tadi itu asing itu ya dia keluar dulu ya, seperti itu. Namun apakah asing itu sudah punya banyak ya ini? Ya. Nah, kira-kira berapa sekuritas yang menyarankan untuk buy Pak Firman? Ya, ini ada 21 sekuritas dan yang nge-hold itu 15. Adapun yang disuruh untuk nge-sell itu 1. Satu, yang lain no comment ya. Adapun untuk potensinya itu 142%. Nah, untuk targetnya, lah ini masing-masing ya dari beberapa macam sekuritas itu targetnya itu berbeda. Nah, ini untuk Morgan Stanley dia nggak merekomendasi, cuman kalau untuk target price-nya jangka pendeknya ya sekitar 65. JP Morgan ya dia di 75. Kalian pakai sekuritas apa? Ya, karena satu sisi beda-beda sekuritas itu rekomendasinya beda-beda. Ada yang nggak merekomendasikan mengenai dari saham Goto, ada yang merekomendasikan untuk beli, dan ada ya yang menghujat mengenai dari saham Goto ini. Ya silakan, no problem. Ya, seperti itu. Saya pribadi ya bodoh amat. Kalian mau maki-maki dari saham Goto ini bodoh amat. Ya. Kalian mau beli saham Goto ini ya bodo amat, ya. Ya, jadi ya kalian harus analis sendiri. Nah, satu sisi mengenai dari kinerja dari saham Goto ini ya, sampai Pak Patrick Walujo yang ngejalanin ya bisnis dari saham Goto ini tuh dia kecewa ya gara-gara ulah oknum ya yang mempermainkan harga saham Goto ini. Ya. Ya, seperti itu. Nah, untuk perkembangan oknum-oknum ini yang saya deteksi ya atau saya riset ini ya, mereka ahli ya. Mereka bukan orang yang bodoh, bukan orang yang tolol ya. Mereka ya beli ya atas dasar ya mereka punya kepentingan. Ya, seperti itu. Nah, saya sudah ungkap mengenai siapa yang sedang mempermainkan mengenai dari saham Goto ini. Nah, sekarang ke fundamentalnya. Ya, laporan keuangannya bagaimana? Nah, di sini orang-orang yang berstatement di luar sana itu bahwa saham Goto ini itu kinerjanya buruk dan rugi. Mereka itu melihatnya dari merahnya saja. Nah, kalau kita sebagai pembisnis, ya. Jadi yang namanya bisnis itu bukan untuk jangka pendek, ya, tapi untuk jangka panjang.
Dengan catatan bagaimana? Apakah saham GoTo ini tuh semakin ke depan itu makin rugi? Wah, itu yang menjadi bumerang atau bakalan tewas perusahaan tersebut. Tapi kalau kita lihat ya bahwa saham GoTo ini itu yang tadinya itu rugi 13,6 triliun, terus sekarang kecil cuman 2,6 triliun saja. Wah, ini kan Pak Patrick dan timnya itu berambisi ini bagaimana caranya perusahaan itu EBITDA-nya itu bagus. Ya. Dan kalau kita lihat dari total penjualannya bahwa saham GoTo ini tuh meningkat. Nah, GoTo bebannya itu dari mana Pak Firman? Dari operating expense. Ya, ini nanti ya kedepannya juga akan dipangkas PHK massal. Ya, seperti itu. Nah, dan kalau kita lihat ya Pak Patrick ini juga bagus. Ya, mereka sudah memangkas. Ya, mana ini yang nggak potensial, jadi sudah dipilah-pilah. Ya. Dan otak cerdasnya Pak Patrick itu ya beda sama yang belum berpengalaman. Ya. Karena seorang yang pengalaman itu ya juga harus mikirnya itu harus hati-hati juga. Ya, seperti itu. Ya, ini ya yang tadinya 16 kini sudah 5. Pertanyaannya, membaik atau memburuk? Silakan pikirin dewe. Ya, seperti itu. Nah, oke, kalau kita lihat ya siapa yang memanfaatkan beli dari saham GoTo ini. Nah, ketahuan. Ya nih, ya yang beli pas waktu closing, ya pre-closing. Nah ini, ya 6.000. Wah, market makernya sudah mulai. Nah ini kalau kita lihat ya, wah ini, wah 50.000 lot semua ini. Wah, mantap toh. Nah ini, iya, ya langsung dibabat habis, ya dimakan ini ya. Jadi dimakan di harga 50. Wah. Loh, kenapa kok mereka itu beli berani kayak gitu Pak Firman? Nah, jadi kembali lagi ke mindset. Ya, jadi kalau mereka kapitalis itu kalau beli mengenai dari sebuah saham ya, ini bukan dari saham GoTo saja, mereka itu ya jumlah belinya itu banyak porsinya. Nah, tadi itu yang digelontorkan ya sekitar 50 miliar. Nah, kalau yang untuk trading ya atau untuk dagang cepat ya mereka ambil porsi keuntungannya itu ya 1-3%. Ya. Ya, tapi 1-3% itu ya mereka masuknya jumbo. Ya. Seperti itu. Nah, yang bikin ramai itu adalah ya investor retail ya yang menghujat mengenai dari saham GoTo ini. Atas dasarnya mereka yang nggak ngerti. Wah, ini masuk FCA dan lain sebagainya. Padahal ketundaan FCA itu mereka belum mudeng, belum jelas. Ya. Saham GoTo kok masuk FCA. Mereka itu melihatnya cuma apa? Ya harga 50 sampai 51 aja ini. Wah, ini bakalan tewas ini. Nah, saham GoTo ini tuh bakal masuk FCA ketika dengan catatan nilai transaksinya itu kecil. Di bawah 5 juta. Nah, ini di harga 50 aja yang beli mencapai 63 miliar per hari. Nah, GoTo mau disamakan sama dengan emiten kayak gini. Nah, ini kota ini loh. Ini hijau loh. Berapa nilai transaksinya? 24 juta. Ya. Nah, kalau dari saham GoTo 63 miliar. Nggak masuk. Ya. Jadi ya mereka itu ya tim penggembira biasanya yang maki-maki channel ini itu. So, no problem, enggak masalah. Ya, karena mereka punya paradigma atau pendapat sendiri-sendiri. Ya, kayak gitu. Oke. Ya, bandar sudah saya ungkap fundamentalnya ya, dan juga Pak Patrick itu juga kecewa. Kecewanya dalam artian saham GoTo ini itu di markdown ya, jadi nggak mencerminkan secara real ya, karena satu sisi ya antara perusahaan sama harga saham GoTo beda divisi ya, beda divisi, jadi beda kepentingan. Nah, kalau perusahaan itu Bapak Ibu semuanya, mereka itu ya ketika dapat dana dari investor ya mereka kelola
Kalau bener-bener nanti laporkan keuangannya. Ini loh. Ya. Kalau harga saham Goto ini siapa yang bermainkan? Ya mereka bandar. Ya, mohon maaf kami sebut bandar ya. Ya, tapi kalau dalam dunia akademisi ya mereka sebut ya sebagai liquidity provider atau market maker. Ya. Mohon maaf ya karena channel ini itu yang nonton usianya 30 tahun ke atas. Kalau kami sebutkan likuiditas provider mereka itu bingung. Apa itu Pak Firman? Saya ini dinasti kolonial. Ya, seperti itu. Nah, jangankan kolonial, Gen Z aja mereka ya yang tahu mengenai pasar modal itu ya nggak banyak. Ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Loh Pak Firman kok saham Goto lagi ya? Karena yang saya bahas itu ya saham-saham yang liquid. Dengan catatan apa? Dia masuk di LQ45. GI juga masuk, indeks saham saran kerja masuk, dan IDX 30 juga masuk. Loh, dasarnya apa Pak Firman kok mereka itu masuk di kategori LQ45? Jadi nilai transaksinya itu jumbo. Jadi kalau investor kakap ya. Jadi kalau investor kakap itu kalau mereka pengen dagang di Bursa Efek Indonesia, ya ini disandingkan bahwa saham Goto ini tuh masuk di indeks LQ45. Ya, karena apa? Kalau investor kakap, ya mereka cuan 1 juta, 2 juta itu mereka nggak mau. Minimal satu hari itu 1 sampai 3 miliar lah mereka dagang harian. Ya, tapi kalau untuk swing ya lebih dari situ. Ya, itulah mengapa saham Goto ini tuh masuk di indeks LQ45. Ya, ini ya Bapak Ibu ya, nilai transaksinya. Ya, seperti itu. Jadi jumbo. Nah, mengenai hal itu semua itu saya bahas secara lengkap di kelas. Ya, makanya kelas yang saya bikin itu bukan atas dasar saya kepingin dapat member banyak-banyak, itu enggak. Yang butuh saja. Ya. Yang kepingin upgrade diri biar tradingnya itu mereka betul. Atau minimal ya nggak nyangkut lah. Dan juga mereka itu nggak boncos-boncos amat lah. Karena di luar sana itu ya banyak sekali yang awam, mereka pensiunan, terus usianya 30 tahun ke atas. Ya. Mereka ya dagangnya itu mereka ya FOMO atau ikut-ikutan influencer. Ya. Nggak tahu dasarnya itu bagaimana, mereka nggak tahu. Nah, itu kenapa banyak sekali yang masuk di kelas kami itu yang join ya akhirnya itu ya mereka dapat wawasan. Bahkan mereka ya juga kejam-kejam juga ya. Kejam-kejam bagaimana Pak Firman? Ya mereka lawannya sama orang-orang yang nggak tahu, yang mengerti dunia pasar modal itu bagaimana cara kerjanya. Ya seperti itu. Karena apa? Karena mereka tujuannya itu adalah mencari cuan. Ya, itu dasarnya. Kalau mencari cuannya itu bagaimana lah? Mereka yang harus mereka dapatkan itu bagaimana sih cara kerja pasar modal itu? Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau kalian itu sudah mengerti cara kerjanya pasar modal itu isinya apa saja, dan mafianya itu karakternya itu seperti apa, ya pasti ketika kalian main atau investasi bukan di saham Goto ya kalian pasti bakalan mampu. Ya. Nah, kenapa kok saya bahas dari saham Goto ini? Karena topiknya itu yang harus kita bahas ya Goto. Karena banyak sekali di luar sana yang nyangkut banyak di saham Goto. 2 juta, 3 juta Pak Firman enggak. Ya, rata-rata itu 100 juta ke atas yang nyangkut itu seperti itu. Yang miliaran mengenai dari saham Goto ada nggak Pak yang nyangkut ya sebelum kenal Pak Firman? Banyak. Ya. Banyak sekali. Nah akhirnya orang-orang yang nyangkut mengenai dari saham Goto ini tuh akhirnya ya banyak yang join di kelas kami. Ya setelah itu ya saya dampingi mereka. Ya apakah mereka itu nanti main dari saham Goto aja Pak Firman? Enggak. Jadi semua emiten itu mereka konsultasikan kepada saya. Ya. Terus bagaimana caranya untuk investasi itu, bagaimana caranya trading itu, bagaimana caranya, dan untuk scalping itu bagaimana caranya. Karena secara realita di pasar modal itu orang-orang yang ikut-ikut kelas di luar sana
yang cuman 1 hari ya. Seperti itu dapat motivasi saja. Ya, yang mana mereka itu dia bikin statement, wah saya ini di pasar modal itu tadinya uangnya segini jadi segini. Ya, padahal mereka itu nggak melihat dari historinya. Ya, seperti sudah berapa lama di pasar modal, ya, kayak gitu. Nah, lanjut lagi. Bagaimana strateginya Pak Firman? Kapan saham GoTo ini tuh digarap? Ya, Pak Patrick aja kecewa. Ya, kecewa loh. Ya, kenapa saham GoTo ini diacak-acak sama mereka? Nah, kita ke strateginya Bapak Ibu. Nah, saham GoTo ini tuh dia memang diturunkan. Nah, kalau kita lihat bahwa MA5 dan juga MA20-nya ini masih di bawah, jadi bahwa saham GoTo ini ya di harga 50. Ya. Ya, jadi ya memang ditenggelamkan sama mereka-mereka ini. Nah, saham GoTo ini itu bagaimana nanti akan digarapnya lagi Pak Firman, ya ketika mereka itu MA5 dan juga MA20 itu nge-cross seperti ini. Ya. Nah, kalau mereka itu nanti akan muncul seperti ini, ya di atas ini ya dia akan bergerak naik. Tapi kayak gini masih digeletakkan. Jadi mereka tambung. Ayo siapa yang mau cut loss silahkan. Nah, faktanya di lapangan orang-orang yang masuk yang nyangkut di harga 147, emosinya itu masih kuat. Nah, kalau emosinya nggak kuat ya mereka cut loss. Apalagi merekanya itu dapatkan statement dari influencer yang nggak bertanggung jawab, artikel dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Cut loss. Wah, cut loss aja nih. Ya, kalau mereka cut loss, ya bandarnya suka sekali. Ya. Nah, ya kayak gitu. Nah, jadi ya inilah mekanisme biasanya orang para mafia yang ada di pasar modal. Jadi, ketika mereka itu pengen gerakkan nerbangkan di salah satu saham, ya, mereka harus punya barang dulu. Ada nggak Pak? Contoh-contoh saham teknologi yang mereka sideways atau diturunkan, nanti melentingnya sampai tinggi. Ada sama Pak Arto. Nah, kalau kita bisa dicek ya di sini. Ya, jadi sideways-nya bagaimana? Ya. Ini Bapak Ibu. Bahwa saham Arto itu pada tahun 2016 itu di harga berapa ini? Ya. Ya, di harga ratusan aja. Ya, sampai segini. Berapa tahun? 16, 17, 18 sampai 4 tahun. Ya kayak gitu. Nah, setelah mereka sudah dapatkan barang banyak, bagaimana Pak Firman? Ya sudah diterbangkan saja. Tang sampai harga 20.000. Ya, setelah itu bagaimana? Diturunkan. Karena apa? Retail yang nggak ngerti dunia pasar modal, yang mereka mungkin ya mohon maaf baru pensiunan, punya aset gede, ya. Ini kalau terus ikut seminar di pasar modal, ya akhirnya ikut-ikutan. Oh, dia beli di saham ini. Terus bilang, oh bahwa saya untung dari ini di saham Arto. Ya biasanya nanti mereka itu masuk ketika lagi digoreng di 5.000 masuk, ini nanti masuk, ini masuk, ini masuk. Setelah nanti di sini juga pada waktu di markup ya, atau digoreng ya, nanti ya berita-berita itu akan bermunculan cukup baik. Nah, nanti akan masuk nih. Nah, setelah itu bagaimana? Didam dari 20.000 sampai sini. Deh. Ya kayak gitu. Itu mekanisme. Nah, mengenai dari saham GoTo bagaimana Pak Firman? Ya silahkan kalian pikir sendiri. Oke. Wah, 29 menit. Oke, kita lanjut. Strateginya bagaimana Pak Firman? Ya. Nah, berhubung subscriber kami itu usianya 30 tahun ke atas, yang notabene mereka lebih condong ke swing sama ke invest, ya kita akan kasih strateginya dulu ya. Setelah itu nanti ke yang scalper ya, yang untuk trading ya. Untuk kalian yang kepengen untuk investasi jangka panjang, dengan catatan pakai uang dingin, bukan uang panas didinginkan ya, uang dingin. Uang dingin itu apa Firman? Ya kayak mantan
bos BI ya. Jadi ya mereka ya setiap minggu itu ya beli 50.000, 50.000, ya itu uang dingin atau uang rokok. Ya. Ya jadi hanya apa ya? Ya silakan kalian bisa dibahas sendiri. Nah, mereka itu beli ya di harga 50 dan juga di harga 51. Ya, silakan kalian bisa beli di situ. Ya, untuk investasi. Nah, nanti targetnya ada di berapa Pak Firman? Nah, jadi targetnya itu ada di harga 51. Kalau kalian itu nggak sabar, kalau kalian itu agak sabar dikit, ya nanti bisa jualan di harga 55 dan juga di harga 58. Ya. Pak Firman, saya untuk jangka panjang nanti bisa jualan di harga 70 dan juga di 74 mengenai dari saham GoTo ini. Nah, kalau kalian untuk jangka panjang lagi ya nanti bisa sampai di harga 117 dan juga di harga 147. Ya. Kalau lebih ya bermimpi ya atau untuk jangka panjang. Ya, kalian cuma beli karena tahu perusahaannya, tahu siapa yang mengendalikan. Dan nanti kalian bisa jualan di harga 440 dan juga 415 ya. Jadi kalau saham GoTo ini diterbangkan itu bisa 20.000 bisa nggak Firman? Atau 1.000 bisa nggak Firman? Tentu saja bisa ya, dengan catatan bandarnya atau market makernya itu punya barangnya dulu ya. Caranya bagaimana Pak Firman? Wah, sekarang itu sudah ahli mereka itu ya, cara belinya dan lain sebagainya mereka sudah ahli semua ya. Setelah mereka barangnya sudah diborong sama bandar, habis itu nanti diterbangkan teng 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 teng, teng. Bebas mau terbangkan sampai kapan, bebas sama mereka ya, kayak gitu. Oke, sekarang untuk day trading bagaimana Pak Firman? Ya silahkan kalian untuk day trading ya, atau untuk scalpingan scalpingan agak berat day trading ya, silakan kalian bisa beli di harga 51, nanti jual di harga 52 dan juga di harga 53. Stop loss ada di harga 50. Ya, seperti itu. Kalau kalian pengen sabar dikit ya nanti bisa jualan di harga 55. Ya, seperti itu mengenai dari saham GoTo ini. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk kalian. Dan bagi kalian yang kepengen masuk di kelas kami, ya kebetulan kelas kami itu promonya terakhir hari ini ya Bapak Ibu ya, terakhir hari ini karena besok sudah normal ya, dan juga di kelas akademi itu akan kita mulai besok ya pada tanggal 7 ya, seperti itu. Bagaimana cara gabungnya Pak Firman? Hubungi saja nomor di bawah ini ya, itu sudah saya sampaikan. Kalau kalian itu kesusahan atau enggak ya pakai cara yang seperti ini ya. Nah ini ya, mohon maaf sekali untuk rekan-rekan yang kepengen masuk di kelas kami ya. Sejak 2 tahun yang lalu kita baru bikin grup ya, 1 tahun kemarin. Kenapa? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Dan ini hasil kerja tim kami pada bulan kemarin ya. Tim kami pada bulan Juli ya, Juli kemarin, bahwa kami merekomendasikan ada 45 stok yang terdiri dari profitnya ada 30, holdnya 1, stop lossnya itu 14, jadi win rate-nya sekitar 67%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana cara gabungnya Pak Firman untuk yang masuk di grup seperti ini? Trading saham ini klik saja, nanti kalian akan masuk di grup seperti ini. Seperti itu, setelah itu kalian bisa pencet nih tombol gabung. Setelah pencet tombol gabung, kalian bisa pilih yang rekomendasi pasti cuan besok, kalau enggak ya rekomendasi cuan besok, pilih di antara itu. Kenapa Pak Firman? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ada pun untuk stop lossnya 1 sampai 3% ya. Jadi seperti itu. Level 1, 3 dan juga terakhir kopi itu enggak ada rekomendasi ya. Cuman apa? Kalian akan mendapatkan notifikasi ketika kami itu publish konten yang utama. Ya seperti itu. Nanti kalian akan dapatkan mengenai hal itu saja. Ya seperti itu. Pak Firman, saya orang tua nggak bisa apa-apa. Ya atau kalian bisa klik ya link di bawah ini, bit.ly kelas Pak Firman itu boleh. Ya seperti itu. Ya. Nanti akan masuk di kelas yang seperti ini. Ya seperti nanti saya akan jelaskan satu-satu. Namun sebelum kita jelaskan satu-satu, apakah ada Pak Firman yang masuk di kelas Pak Firman? Nah ini hasil testimoninya dari kami ya Bapak Ibu ya. Ini
ya setiap hari ya kita ya bisa cuan kayak gitu. Nah ini hijau, nanti outputnya itu kita akan ajari kalian itu bagaimana agar bisa hijau terus kayak gini ya. Ini ya, nih, dan ini banyak sekali yang masuk di kelas kami ya, bulan Desember, Januari ya. Jadi setiap bulan itu ya kami buka ya seperti ini banyak ya. Tapi mohon maaf nggak saya publish di Instagram ya. Tapi ya banyak sekali yang masuk di kelas kami itu. Mereka juga ngeri-ngeri ya, sekarang sudah ngeri-ngeri. Nah di sini ada kelas akademi trading saham bulan Agustus angkatan yang ke-10. Kita akan mulai besok ya Bapak Ibu ya. Silahkan malam ini, silahkan kalian bisa registrasi, dan itu masih promo ya. Nanti di tanggal 8 itu sudah nggak ada promo lagi. Semua ini sudah masih promo ya, karena kami bikin promo itu 1 tahun aja ya, seperti itu. Nah di kelas akademi itu apa yang akan kalian dapatkan? Kalian akan dapatkan 16 materi ya, dari dasar yang saya konsep ya kayak perkuliahan ya. Di situ ada RPS-nya. Namun ya ada pertemuannya itu setiap malam hari Rabu dan juga hari Jumat pukul jam 11:30 waktu Indonesia Barat ya, seperti itu. Nah Pak Firman, saya nggak bisa gabung pas waktu itu. Mungkin kalau saya kerja atau masih sibuk, bagaimana Pak Firman? Tenang saja, karena akan dapatkan rekaman video kita diskusi ya. Jadi nggak ada salahnya kalian terbatas untuk belajar khususnya di pasar modal, nggak ada alasan. Jadi semuanya bisa. Ya itu di kelas itu. Tapi mohon maaf di situ nggak ada rekomendasi saham. Nah terus kalau yang level 1, 2, 3 dan juga 4 itu apa Pak Firman? Ini kelas rekomendasi saja. Jadi kalian itu dapatkan rekomendasi saham dari kami. Apa bedanya Pak 1, 2, 3? Itu kalian semakin tinggi valuasinya maka rekomendasinya banyak. Jadi nanti win rate-nya itu ya untung ya kayak tadi ya. Terus yang level 4 itu yang per tahun. Jadi kalian masuk ya sekali, habis itu nanti kalian tiap hari dapatkan rekomendasi. Tapi ya mohon maaf nggak ada materinya. Materi itu apa fungsinya untuk materi Pak? Jadi kalian itu tahu secara detail bagaimana caranya, mekanisme seperti itu ya kayak gitu. Nah terus kita juga ada yang kelas VVIP, yang mana kelas awal investor pemula ini yang VVIP ya kalian dapatkan rekomendasi serta materi ya, dan itu kelasnya online. Jadi kalian nggak ikut yang tiap bulan ya, tapi ya online ya, online dan juga rekomendasi. Nah terus kalau yang kelas medium itu apa? Online juga, tapi kalian dapatkan rekomendasi dan juga kalian ikut live trading bareng dengan saya setiap hari sampai benar-benar kalian itu bisa cuan konsisten ya. Nah terus yang pasti cuan kelas pro itu yang apa Pak Firman? Maksudnya itu yang apa ya? Ini kalian itu ya pengen belajar langsung dengan saya. Jadi saya konsepnya datang ke tempat kalian ya, mau di Surabaya, Malang, Jakarta banyak ya, banyak sekali yang kalau Jakarta. Kemarin kami juga baru saja dari Jakarta dan juga tuh minggu depan kami ke Madiun insyaallah ya, seperti itu. Ada yang ambil di kelas itu juga ya, dari itu. Makanya kenapa kok Pak Firman itu hilang ya, pasti ada kegiatan di luar kota ya, entah itu riset ya, kelas ini ya juga banyak seperti itu. Nah ini jadi kalian bisa ketemu dan belajar langsung dengan saya. Nah nanti ya juga prakteknya nanti ya kalian bisa dapatkan live trading bareng dengan saya. Setelah kalian dapatkan materi, diajari step by step sampai benar-benar bisa cuan konsisten ya, nanti kalian ya saya lepaskan outputnya itu, kalian itu biar nggak kegeprek dari bandar, nggak rugi ratusan juta, puluhan juta atau juta-jutaan ya. Yang ada nanti kalian tujuannya biar cacing jadi naga, yang ada nantinya justru naga jadi cacing. Uang yang tujuannya untuk pensiun kalian masukkan di saham, habis di saham. Ngeri nggak Pak Firman? Korbannya seperti itu banyak sekali. Nah di kelas yang saya bikin ini tuh atas dasar permintaan dari 14 subscriber kami
ya, seperti itu. Oke, silakan bisa masuk, dan kelas ini tuh untuk kalian bagi para pemula. Ingat, pemula, orang-orang yang nggak ngerti dunia pasar modal, benar-benar awam banget, silakan bisa masuk saja. Ya, seperti itu. Ya. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan bahas saham yang lagi. Silakan tulis komentar kalian di bawah. Ya, habis ngaji nanti kita akan bahas ya, seperti itu. Bye bye.